بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، يعني صحيح البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. المائدة الآية 6 أو 6. باب: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيضاء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن خضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita telah menyelesaikan kitab Al-Haid, hadis-hadis yang berhubungan dengan haid yang dikeluarkan Imam Bukhari. Masih dalam pembahasan kitab At-Taharah. Sekarang ini kita membahas tentang At-Tayammum. Imam Bukhari memulai kitabnya ini dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telah kita bahas dahulu. Di antaranya adalah imtithalan atau iqtidaan bi kitabillahi ta'ala, karena mengikuti atau mencontoh kitab Allah Al-Quran yang didahului dengan Bismillah. Kemudian juga mencontoh atau mengikuti risalah Nabi SAW, Rasail, surat-surat yang dikirimkan kepada raja-raja, ya, untuk mengajak mereka di dalam agama Islam. Kemudian Kitabut Tayammum. Kitabut Tayammum, tayammum secara bahasa artinya al-qasd. Al-qasd sengaja.
atau sengaja mendatangi, sengaja melakukan. Fi syara', menurut syariat, atau juga dikatakan dengan istilah al-qasdu ila as-sa'idi limahsil wajhi wal yadaini biniyyati istibahati as-salati wa nahwiha. Sengaja mengambil as-sa'id. As-sa'id itu bisa diartikan dengan tanah. Dalam lisanul Arab dikatakan as-sa'id itu adalah ma'ala ala wajhil ard. Apa yang berada di atas permukaan bumi. Untuk apa sengaja melakukan itu? Limashil wajhi wal yadaini, untuk menyapukan wajah dan kedua tangan. Biniyyati istibahatis salati wa nahwiha, dengan niat untuk membolehkan mengerjakan salat dan yang lain. yakni seorang melakukan itu dengan niat untuk bolehnya dia mengerjakan sholat. Karena tayamum dilakukan ketika air tidak ada, sementara dia harus mengerjakan sholat. Qala Ibnu Sikit, qawluhu fatayammamu sa'idan ay qasadus sa'id. Fatayammamu sa'idan, mereka bertayamum memakai sa'id, yakni sengaja melakukan atau mengambil sa'id. Karena seringnya memakai ini, kathrat isti'malum hatta sarat tayamum, sehingga tayamum itu sudah menjadi istilah menyapu wajah dan kedua tangan dengan tanah. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah apakah tayamum itu azimah, perintah, atau rukhsah, atau itu adalah merupakan dispensasi atau keringanan. Sebagian mereka membaginya, huwa li'admil ma'i azimatu. Bagi orang yang tidak memiliki air, itu adalah azimah, perintah. Walil udhri rukhsatun. Bagi orang yang uzur, yang tidak bisa memakai air, dia adalah keringanan, dispensasi. Bagaimana membedakannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana maridan aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Di sini ada dua bentuk orang yang tidak mendapatkan air, bisa tidak mampu menggunakan air. Yang pertama disebabkan oleh sakit atau perjalanan. Sakit, tidak bisa dia memakai air, sementara air ada. Ya, safar karena tidak ada air. Atau memang tidak ada air. Falam tajidu ma'an. Ya, jadi tidak mampu memakai air disebabkan sakit atau memang tidak ada air. Karena sakit berarti uzur. Dia tidak bisa memakai air sementara air ada. Maka bagi yang membedakannya ini adalah rukhsah. Bagi yang tidak memiliki air, ini ada azimah, perintah untuk kalau dia bersuci tidak dapatkan air, dia melakukan tayamum. Wa qaulullah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka kalian tidak mendapatkan air, ma'an. Di sini air mutlak. Ya, kita pernah mempelajari tentang air wudu. Ya. Tidak salah perkataan
Zuhri, asalkan itu adalah air, dikatakan dengan air, ya, maka itu bisa dipakai. Itu namanya air mutlak. Air mutlak yang tidak dikaitkan dengan yang lain. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka sapukalah wajahmu dan tanganmu dari sa'id tadi atau dari tanah tadi. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah apakah hadis Aisyah yang mengatakan bahwa turunlah ayat tayammum, apakah ayat tayammum itu adalah Al-Maidah atau ayat Nisa. Terjadi perbedaan pandang ulama. Imam Bukhari dia lebih cenderung mengatakan ayat tayammum itu adalah surat Al-Maidah. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ayat tayammum itu adalah surah Nisa, ayat wudu adalah surah Al-Maidah. Ya. Kita lanjutkan pada hadis dengan sanadnya dicantumkan oleh Imam Bukhari, di mana pada sanadnya ini semuanya adalah Madaniyun, orang-orang Madinah, kecuali gurunya Imam Bukhari, yakni Abdullah bin Yusuf. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qalat, dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebagian perjalanan. Perjalanan ini mana terjadi perbedaan pandang ulama, apakah perjalanannya dari Mekah ke Madinah atau perjalanannya dari Khaybar ke Madinah. Hatta idza kunna bil Baida, ketika kami sampai di Baida, satu lokasi ini juga terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah. Ada yang mengatakan Baida itu antara kota Madinah dengan Dzulhulaifah, ada yang mengatakan bahwa Baida itu antara kota Madinah dengan Khaybar. Au bidzatil jaish inqata 'iqdun li, terputuslah kalungku, satu kalung milikku. Jadi kalung Aisyah terputus dan hilang. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala timasihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama, yakni berhenti untuk mencari kalung tersebut. Wa qama an-nasu ma'ah. Orang pun yang bersama Rasulullah pun tidak melanjutkan perjalanan, akan tetapi mereka tetap bersama Rasulullah. Walaysu ala ma'in, mereka tidak memiliki air. Fa'atan nasu ila Abi Bakr as-Siddiq, datanglah semua orang kepada Abu Bakar Siddiq. Faqalu, mereka mengatakan, ala tara ma sana'at Aisyah, ala tara ma sana'at Aisyah, tidakkah kamu pandang apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nas, dia telah menjadikan Nabi dan manusia lain terhenti dan tinggal di sini. Walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma', mereka berada dalam kondisi tidak memiliki air dan sama sekali bersama mereka tidak ada air. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama. Lalu datanglah Abu Bakar, yakni datang kepada Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kepalanya diletakkan di pahaku, kata Aisyah, dan dia telah tidur. Faqala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wan nas. Engkau, Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, engkau telah menahan Rasulullah dan orang lain. Walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma'un, mereka tidak berada di tempat yang ada air dan mereka tidak memiliki air. Ya, lokasinya tidak ada air dan mereka tidak memiliki air. Faqalat Aisyah,
Lalu Aisyah mengatakan, "Atabani Abu Bakrin wa qala ma syaa Allahu an yaqul." Abu Bakar telah menyesaliku, mengomeliku. Ya, mu'atabah itu omelan. Dan dia ucapkan perkataan-perkataan yang Masya Allah dia ucapkan. Tidak disebutkan apa perkataannya, tapi omelan. Bagaimana omelan seorang bapak kepada anaknya yang menelantarkan orang yang diagungkan, Rasulullah SAW, dan manusia bersamanya. Wa ja'ala yat'anuni biyadihi fi khasirati. Lalu Abu Bakar menusukku di di khasirati, yakni di pinggang. Fala yamna'uni min at-taharruki, tidaklah yang menghalangiku untuk bergerak, illa makanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi, kecuali karena posisi Rasulullah yang berada di pahaku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'i. Lalu Nabi bangun sallallahu alaihi wasallam ketika telah subuh dalam kondisi tidak ada air. Fa anzalallahu ayatul tayammum. Lalu Allah turunkan ayat tayammum. Fatayammamu, mereka pun bertayammum. Qala Usaid bin Khudair, berkatalah Usaid bin Khudair, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukanlah yang pertama disebabkan keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Yakni gara-gara Abu Bakar dapat berkah. Yakni gara-gara keluarga Abu Bakar, yakni Aisyah, mereka mendapatkan berkah turunnya ayat tayammum. Qalat, lalu Aisyah mengatakan, fa ba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alaih. Kami bangkitkan, suruh berdiri onta yang aku berada di atasnya tadi. Fa asabna al-'aqda tahtahu. Akhirnya kami mendapatkan kalung itu di bawah onta. Jadi jatuh, diintipit oleh onta, terus cari kemana-mana nggak dapat. Ya. Namun ini ada penyebab turunnya ayat. Ya. Baik. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala iltimasihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di sana dan mencarinya. Dan ini akan jelaskan wasayati annal mab'uts fi talabihi Usaid bin Khudair. Bahwasanya orang yang diutus untuk mencarinya adalah Usaid bin Khudair. Ungkapan walaysa ma'hum ma'un, kaum muslimin pada saat itu tidak memiliki, mereka berada pada satu tempat yang tidak ada air dan mereka tidak memiliki air. Ustadalla bidzalika ala jawaz al-iqama fil makan alladhi la ma'a fihi. Ada yang mengambil dalil dari sini bahwasanya bolehnya tinggal di tempat yang tidak ada air. Ya. Wa kadza sulukut tariq allati la ma'a fiha. Begitu juga untuk menempuh jalan yang tidak ada air di situ. Wa fihi nadharan li anna al-madinata kana qaribatan minhum wa hum ala qasdi dukhuliha. Namun ini dibantah oleh Ibnu Hajar bahwa itu perlu ditinjau ulang disebabkan Madinah sudah dekat karena mereka sudah masuk. Ya. Wa yahtamal an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mal bi'adam al-ma'i ma'a rukab wa in kana qad 'alima bi anna al-makan la ma'a fihi. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bahwasanya sama jamaah itu tidak ada air, walaupun beliau mengetahui tempat itu tidak ada air. Wa yahtamal ayakuna qawlu laysa ma'hum ma'un ay lil wudu. Boleh jadi juga dimaksudkan mereka tidak memiliki air, maksudnya air untuk wudu, sementara air untuk minum mereka ada. Di dalam hadis ini
fihi i'tina'ul imami bihifdzi huquqil muslimina wa in qallat. Dalam hadis ini satu kesimpulan bisa kita ambil, faedah dari hadis ini, perhatian imam dalam menjaga hak-hak kaum muslimin walaupun nilainya sedikit. Dari mana diambil ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan perjalanannya ketika dia mendapatkan berita bahwa Aisyah kehilangan kalung. Karena di sini diriwayatkan oleh Ibnu Battal bahwasanya nilai kalung tersebut adalah 12 dirham. Tidak begitu banyak. Ya. Maka begitu juga hal-hal yang lain. Hal-hal yang bernilai, ya, hendaklah seorang imam atau pemimpin dia memberikan perhatian kepada hak-hak kaum muslimin. Hak-hak rakyatnya. Kemaslahatan rakyatnya. Walaupun nilainya adalah sedikit. Dalam hal ini juga menunjukkan isyaratu ila tarki idha'atil mal. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita menyia-nyiakan harta walaupun nilainya sedikit. 12 dirham ya, belum sampai kepada 1 dinar. Zakatnya, nisabnya dirham berapa? 200. Ya, 200 kalau nisabnya dinar, 20 dinar. Berarti kalau kita bandingkan, dia bernilai berapa? 1 banding berapa? 1 banding 10. Ya, berarti 1 dinar. 1 dinar itu kalau kita hitunglah 40 juta nisabnya diuangkan dengan 85 gram, maka bagi 20 menjadi berapa? 20 bagi 4, 85 gram dibagi 20, berarti 4. Ya. Nah, itu 1 dinar. Berarti nilainya kurang lebih hampir dari 5 gram emas. 5 gram emas dinilaikan dengan rupiah 5 atau 5, 4 atau 5, 2,5. Ya, 2.500.000. Nah, dicarikan itu agar, karena ini adalah nilai uang, nilai harta, dan jangan kita menyia-nyiakannya. Baik. Wa qauluhu atan nasu ila Abu Bakrin. Orang-orang yang ada bersama Rasulullah mendatangi Abu Bakar. Di dalam hadis ini, dalam penggalan ini menunjukkan faedah yang bisa kita ambil. Syakwal mar'ati ila abiha wa in kana laha zaujun. Pengaduan terhadap seorang perempuan kepada bapaknya walaupun dia memiliki. Jadi seorang mengeluhkan perempuan karena kelakuannya dilaporkan ke bapaknya, ayahnya, walaupun dia punya suami. Wa annahum innama syakau ila Abi Bakr liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam kana naiman aw kanu la yuqidunahu. Ya, wa ka'annahum, seakan-akan mereka tidak mau membangunkannya. Dan itu adalah para sahabat. Para sahabat tidak mau membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mengetahui apa yang terjadi bersama Rasulullah. Seperti kisah terbangun siang dalam suatu perjalanan. Ya, waktu itu bangun Abu Bakar. Abu Bakar nggak mau membangunkan Rasulullah. Bangun Umar, ya, Umar tidak mau membangun Rasulullah, tapi dia angkat suaranya. Ya, sehingga dengan suara itu terbangunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafihi, dalam hadis, dalam penggalan ini juga nisbatul fi'li ila man kana sababan fihi. Menisbatkan perbuatan kepada orang yang merupakan faktor penyebab. Ya,
Misalkan ada orang yang menyebabkan seseorang terlambat misalkan. Dia penyebabnya. Berarti dia mentelantarkan orang. Karena dia faktor penyebab. Dalam hadis ini juga jawazud dukhulir rajuli alam natihi wa in kana zawjuha indaha idza alima ridha. Bolehnya si ayah datang menemui anaknya walaupun suaminya ada di sampingnya. Ya. Jika dia mengetahui bahwa perbuatan itu diridhai oleh suami. Ya. Walam yakun halat mubasyarah. Selama itu tidak dalam kondisi berhubungan dengan istrinya, tapi hal yang lumrah. Ya, ini yang terjadi dari Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Abu Bakar mendatangi Aisyah dalam kondisi Rasulullah tidur di atas paha Aisyah. Ya. Juga begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi siapa? Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang mereka sudah tidur ya atau mau tidur, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang duduk di tengah-tengah mereka berdua, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka apa? Doa sebelum tidur yang diucapkan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini lebih baik daripada pembantu yang Anda minta. Ketika Fatimah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rampasan perang, lalu dia minta membantu ya untuk membantunya di rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyanggupi, tidak mengabulkan permohonannya. Lalu ketika malam Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau duduk di antara mereka berdua. Nah, ini juga adalah bagian dari dalil bolehnya orang tua istri untuk mendatangi anaknya dalam kondisi mereka berduaan ya, selama dia mengetahui itu diridhai oleh sang suami ya, dan kemudian tentu dalam kondisi yang ghairu mubasyarah, tidak dalam kondisi bermesraan. Baik, fa'atabani Abu Bakar wa qala ma syaa Allah an yaqul. Abu Bakar menyesaliku dan dia mengucapkan ungkapan Masya Allah, apa yang diucapkannya. Di sini bisa kita ambil bahwa al-itab bil qaul, yakni menyesali mengomeli itu adalah dengan ucapan. Wa ta'dib wa ta'nib juga menyesali atau bil fi'il dengan perbuatan. Di sini dia katakan ya, fa'atabani Abu Bakar. Dia tidak katakan fa'atabani abi. Nah, di sini ada perbedaan di mana ubuwah, kebapaan itu ada unsur kasih sayang. Ya. Kalau di sini dia posisikan sebagai posisi orang lain. Baik. Kemudian yata'anuni, yakni dia menusuk dengan tangannya. Di sini ta'dibur rajuli binatahu walau kanat kabira kharij an baitihi. Usaha seorang bapak, si bapak boleh mengajari anaknya. Ya. Ini juga dengan tangan. Walaupun dia sudah menikah, walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia tinggal di luar dari rumah bapaknya, maka bapaknya masih berhak untuk mengajari anaknya jika seandainya dia melakukan kesalahan-kesalahan. Yulhaqu bidzalika ta'dibu man lahu ta'dibu. Diikutkan dalam hal ini adalah mengajari atau mendidik orang yang dia berkewajiban untuk mendidiknya. Walau lam ya'zam lahul imam, walaupun imam belum tidak mengajarinya. Kita juga telah mempelajari dalam Adabul Mufrad bagaimana Aisyah
mendidik seorang anak yatim. Ya, beliau karena di bawah kekuasaan dia, dan dia adalah anak yatim, dan anak yatim itu tentu penuh kasih sayang, ya, dan boleh memukulnya. Akan tetapi tentu memukul di dalam memukul kasih sayang. Baik, dalam hal ini bagaimana kita menyikapi memukul dalam pendidikan? Ya, kalau kita memukul anak kita, kita sudah mempelajari juga di dalam kitab Adabul Mufrad bahwa kita tidak boleh memukul wajah. Kemudian di dalam hak istri, kita tidak boleh memukul wajah, kita tidak boleh memukul mubarrih, memukul yang berbekas, ya, mencelakakan. Nah, kalau seandainya sampai mencelakakan, ya bisa, ini adalah zalim. Nah, itu adalah orang yang di bawah kekuasaan kita, ya, di bawah kekuasaan kita. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak di bawah kekuasaan kita? Apalagi sekarang ini dalam bidang pendidikan di sekolah, adanya peraturan kekerasan guru kepada wali kepada anak muridnya, ya. Nah, kita tidak bisa berargumentasi bahwasanya dalam hadapan ini bahwasanya kita boleh memukul, ya. Lalu kita dihadapkan oleh satu hukum di dunia, kita mukul misalkan, kita berargumen boleh, tetapi kita mau tak mau di dalam hukum itu sendiri, ya, kita akan diperkarakan, ya. Nah, hal bisa memperkarakan adalah ada bukti. Ketika memukul sampai berbekas, itu adalah argumen bagi seseorang untuk menjadikan berperkarakan. Nah, kalau seandainya memukul tidak berbekas, berarti pukulannya hanya pukul pukul sayang, ya, gertakan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika malam hari dia kehilangan Rasulullah, dia tahu Rasulullah keluar, dia ikuti, ya, tahu-tahunya kemana Nabi? Pergi ke Baqi, ya, mengikuti Rasulullah. Dia khawatir kalau seandainya Rasulullah pergi ke istri yang lain. Lalu ketika Nabi berbalik, dia cepat-cepat pergi, ya, ke rumahnya. Kemudian sampai di rumah seperti dia tidur gitu. Nabi SAW mengetahui, ya. Lalu Nabi memberikan satu hukuman dengan menolak dadanya dengan tangan, ya. Nah, ini juga dalam Al-Quran, kalau seandainya proses dari menyadari istri yang membangkang, ya, fa'idhuhunna wahjurhunna fil madaji' wadribuhunna, itu adalah proses. Kemudian juga misalkan di dalam memerintahkan anak kita, coba ingat Rasulullah SAW mengatakan, muru auladukum bis salati wa hum abna sab'in wadribu 'alaiha wa hum abna 'ashrin. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat mereka umur 7 tahun. Pukul anak itu pada umur berapa? 10 tahun. Kalau kita, ya, seorang bapak memukul anaknya untuk mengajak sholat, anaknya ini umur 7 tahun, boleh atau tidak? Tidak boleh. Dia zalim. Ya, bagaimana kalau memukul anaknya umur 1-2 tahun, ya, 3 tahun, ya. Nah, kalau umur 10 tahun boleh, tapi mungkinkah itu akan bisa dia memukul? Kalau seandainya dari umur 7 tahun disuruh sholat, ya, setiap datang waktu disuruh anaknya sholat, disuruh anak nyinyir mengajar sholat. Kalau sudah terbiasa, tidak akan mungkin umur 10 tahun dia akan sampai main tangan kepada anaknya. Kalau sudah terbiasa dalam 3 tahun, ya, umur 7, 8, 9, 10. 3 tahun dia berlatih, ya. Nah, toh kalau seandainya terjadi kelalaian yang dia selalu disuruh anaknya tadi untuk sholat, maka ya pantaslah. Tapi pukulnya apakah pukulan untuk meng-KO-kan dia? Enggak.
bukan pukulan-pukulan yang melampiaskan, akan tetapi adalah pukulan gertakan, pukulan yang mendidik. Ya. Nah, maka kita harus bedakan antara melakukan tindakan yang dia di bawah kekuasaan kita dengan melakukan sesuatu ya yang bukan di bawah kekuasaan kita. Apalagi kalau seandainya kita berada di daerah-daerah yang memang tidak berhukum dengan hukum Islam, kita akan dihadapkan oleh hukum positif yang ada pada tempat itu. Ya, seperti misalkan di luar negeri, di Inggris, itu ada kalau seandainya ada anak dipukul oleh bapaknya lalu dia mengadu ke polisi, ditangkap bapaknya. Ya. Ini ada terjadi satu kisah dari kawan. Orang kalau nggak salah dia asal orang Madura kalau nggak salah. Anaknya ini pusing, terus dikerok. Dikerok pasti berbekas kan. Tidak lama setelah dikerok, anaknya ini main telepon nyambung ke polisi. Lalu polisi tahu di mana nih nomor berapa rumahnya dan seterusnya. Datang, ya. Lalu dia anggap ini adalah satu pengaduan gitu loh. Karena telepon terus kan gitu kan. Akhirnya dibawa, taunya ada bekas. Ya. Nah, ini kan bermasalah. Ya, bermasalah. Walaupun secara hukum Islam ini tidak ada salahnya sama sekali. Terus apalagi dia mengerok anaknya mau disembuhkan kok. Ya. Tetapi secara hukum positif yang ada di tempat itu berlawanan. Nah, kita harus berhadapan dengan itu. Maka kita harus menempatkan sesuatu itu, walaupun kita mengatakan mana ada nggak keharamannya dalam agama, itu kalau kita bawa di dalam hukum pada tempat di mana hukum syariat ditegakkan. Kepada anak kita sendiri boleh, akan tetapi tidak boleh mubarrih, tidak boleh sampai mencelakakan. Nah, di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala memberikan pelajaran, pendidikan, ta'dib, ya, menghukum Aisyah radhiyallahu taala anha walaupun dia sudah punya suami, walaupun dia sudah dewasa, ya, dan tinggal di luar dari rumah bapaknya. Baik, perkataannya fala yamna'uni minat taharruk. Ketika ditusuk oleh Abu Bakar, tentu dia akan bergerak. Tapi dia tidak bergerak, tidak menghalangiku untuk bergerak kecuali makanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas paha Aisyah. Ya. Nah, dia tidak mau membangunkan dan tidak mau mengusik tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini berarti mungkin kalau suaranya dia tahan suaranya. Kalau geraknya akan ditahan geraknya. Nah, di sini Ibnu Hajar mengatakan fihi, di dalam ungkapan ini istihbabus sabri liman nalahu ma yujibul harakah. Dianjurkan bagi seorang untuk bersabar, ya, bagi orang yang dia mendapatkan sesuatu yang mengharuskan dia bergerak. Ya. Jadi tusukannya tadi itu mungkin boleh jadi dia akan, ya, terperanjak, tagaknya, ya, atau yang lain. Tapi dia bersabar untuk menahan, ya, yang seharusnya dia lakukan. Au yahsulu bihi taswishun linaim, atau apa yang bisa mengganggu kepada orang yang sedang tidur. Kan kalau dia berteriak terganggu Rasulullah yang sedang tidur. Ya, atau dia bergerak terganggu Rasulullah tidur. Lalu disebutkan di sini juga wa kadza limusallin au qari'in au mustaghilin bi'ilmin au dzikrin. Begitu juga dianjurkan bagi orang yang sholat, mentang-mentang sholat dia baca keras-keras orang sedang tidur. Jangan sampai mengganggu orang yang tidur. Atau qari'in, atau baca Al-Quran, ya keras-keras suaranya. Jangan mengganggu orang yang lain. Ya. Nah, di sini apa yang dikatakan oleh misalkan malam hari dipasang mic keluar misalkan akan mengganggu orang di luar. Jangan kita menuduh langsung, ini orang ini tidak suka dengan Al-Quran. Ya,
melawan melawan kepada yang baik, enggak. Karena itu ada haknya. Haknya untuk tidur. Boleh jadi ini dia mau sholat, haknya untuk sholat tenang. Jangan diganggu oleh orang lain. Atau mustaghilin bi'ilmin aw dzikrin. Atau orang yang sibuk dengan ilmu atau dia sibuk dengan berzikir. Jangan sempat mengganggu orang lain. Ya. Nah, ini kadang-kadang kan biasanya ada di antara kita yang kadang-kadang la yubali. Dia tidak menghiraukan ada lingkungannya. Dia baca Al-Quran aja kan. Kemudian dia tidak melihat ada orang terganggu atau tidak. Ya, apalagi misalkan ada orang yang bikin halaqah mengajar. Suaranya keras. Ya, lalu diingatkan, nah tolong volumenya dikurangin. Kan saya baca Al-Quran. Masa saya enggak. Coba kita peduli di lingkungan. Ya. Tidak kita melarang dia untuk membaca Al-Quran, tetapi jangan mengganggu yang lain. Ketika Nabi SAW melihat ada dua orang yang sholat, satu sama lainnya saling mengangkat suaranya, kata Nabi SAW, tidaklah pantas seorang untuk mengangkat suaranya kepada yang lain. Maka termasuk juga sebenarnya adalah bacaan sholat di dalam masjid. Dalam waktu sholat, mic-nya keluar. Ya, alhamdulillah kita di masjid ini sudah mulai kita praktekkan untuk sholat jahar itu sudah kita mic-nya cukup di dalam saja, tidak keluar karena akan mengganggu orang di luar. Boleh jadi ada orang yang sholat di luar, ya di rumahnya terganggu kekhusyukannya, ya dan yang lain. Nah di sini kita diberikan ilmu oleh Ibnu Hajar bahwa dari ucapan fala yamna'uni min at-taharruk, tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali karena posisi kepala Rasulullah di pahaku, ya, dan dia sedang tidur. Nah, ini dianjurkan bagi seorang bersabar. Ya, orang yang menuntut ilmu, orang yang sedang sholat, ya, hendaklah dia bersabar. Orang yang membaca Al-Quran, hendaklah dia bersabar. Jangan mengganggu yang lain, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang berikutnya. Kemudian dikatakan faqama hina asbaha, lalu dia bangun yakni Rasulullah SAW ketika asbaha, ketika pagi hari. Terjadi perbedaan pada ulama dalam masalah ini, apakah dia bangun tidak ada air atau bangun sholat subuh. Walhasil wastadalla bihi ala rukhsatu fi tarki at-tahajjud fi as-safari in thabata anna tahajjud kana wajiban alaihi. Nabi SAW pada malam itu dia tidak melakukan tahajud, ya, karena dia tidur sampai pagi, sampai subuh, terbitnya fajar. Maka ini ya rukhsah, keringanan bagi orang yang wajib dia bertahajud, boleh tidak bertahajud di dalam safarnya. Kemudian wa ala anna talab al-ma'i la yajibu illa ba'da dukhulil waqti. Bahwasanya mencari air itu tidak diwajibkan kecuali setelah masuk waktu. Pada malam hari kan ada yang bangun, ya, tahu sudah tempat tidak ada air, mereka tidak memiliki air, tidak diperintahkan untuk mereka untuk mencari air persiapan waktu sholat subuh. Ya, baru mereka diwajibkan untuk mencari setelah masuknya waktu. Dari mana diambil? Dari hadis yang mengatakan faltamasal ma falam yajid. Dia mencari air tetapi dia tidak dapatkan. Wa ala anna haqqa Aisyah wa ala anna al-wudu'a kana wajiban 'alaihim qabla nuzulil ayatil wudu'. Bahwasanya wudu itu adalah wajib terhadap mereka sebelum turunnya ayat wudu. Ya, ini yang dimaksud dengan ayat wudu ini adalah ayat surat Al-Maidah. Kemudian wa fi qawlihi fi hadzal hadits ayat at-tayammum isyaratun ila anna alladhi tara ilaihim min al-ilmi hina idzin hukm at-tayammum la hukm al-wudu. Bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa
permasalahan yang muncul pada mereka itu adalah hukum tayamum, bukan hukum wudu. Lalu disebutkan wal hikmatu fi nuzulil ayatil wudu ma'a taqaddumil amali bihi liyakuna fardahu matluwan bitanzil. Hukum berwudu itu sudah ada sebelumnya. Lalu kok ada lagi turun ayat wudu sementara wudu sudah dilakukan sebelumnya? Hikmahnya adalah agar kewajiban wudu itu selalu dibaca. Liyakuna farduhu matluwan bitanzil. Dibaca ya, bitanzil, yani diturunkan. Baik. Kemudian fatayammamu maknanya adalah yahtamil an yakuna khabar min fi'li sahabah. Mereka bertayamum ini merupakan informasi tentang perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Baik. Ungkapan dalam hadis ini ma hiya awwali barakatikum. Ya. Tidaklah dia itu keberkahan kalian yang pertama, wahai keluarga Abu Bakar. Jadi maksudnya malahan ada sebelumnya keberkahan-keberkahan yang muncul dari keluarga Abu Bakar. Maksudnya di sini adalah baik Abu Bakar itu sendiri atau keluarganya atau pengikutnya. Di mana keberkahan itu adalah disebabkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kehilangan kalung, ya, turunnya ayat tayamum. Wa fi dalilun. Di sini terdapat dalil bahwa keutamaan Aisyah dan keutamaan bapaknya Abu Bakar. Wa tikraril barakah minhuma, berulang-ulangnya turunnya berkah disebabkan oleh mereka berdua. Ini adalah hadis tayamum yang awalnya, dan insyaallah taala kita akan pelajari setelahnya insyaallah taala, dan juga akan kita pelajari bagaimana cara bertayamum. Ya. Karena di sini hanya baru mengungkapkan kepada kita bahwa tayamum itu, penyebab tayamum itu adalah kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang bertanya tentang tayamum ini atau sekitar kajian kita ini, nanti kita sambung dengan kitab tauhid. Apa saat sekarang ini seperti apa yang dikatakan tidak mendapatkan air padahal di warung, di toko ada menjual air kemasan? Ya, kalau sudah ada air, walaupun kita beli, ya, diwajibkan. Kecuali kalau seandainya memang dia tidak ada air pada dia adalah untuk kebutuhan dia untuk minum. Kalau dia pakai air minum itu akan jadi kehausan. Kalau seperti itu tidak diwajibkan untuk memakai air persediaan minumnya. Akan tetapi jika seandainya persediaan airnya ada dan dia ada tempat membeli air, maka tetap diwajibkan. Ya. Atau seperti misalkan orang yang hidup di rumahnya dengan air keran, ya, mati kerannya pas dia junub. Nah, bagaimana? Ya diusahakan. Kalau misalkan diusahakan masjid jauh, tetangga ngunci pintu semuanya, ya udah, ya. Dan tempat lain tidak ada air, dia bertayamum. Dia usahakan. Tapi kalau seandainya masih bisa numpang mandi ke tetangga atau numpang mandi ke masjid, ya boleh. Ya, wallahu a'lam, dan itu tidak membolehkan dia untuk bertayamum karena dia masih mendapatkan air. Wallahu a'lam. Sisa cat kelihatan di kaki atau di tangan ketika sholat padahal waktu wudhu sudah tidak terlihat. Apakah wudhu dan sholat kita batal? Haruskah wudhu dan sholat diulangi? Berdasarkan kepada hadis di mana Nabi SAW melihat seorang sahabat ada di kakinya sebesar dirham, dalam riwayat yang lain dikatakan sebesar kuku, tidak kena air, Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi wudhu orang tadi dan mengulangi sholatnya. Maka dalam kondisi ini dia harus mengulangi wudhunya kembali. Ya.
Kecuali kalau seandainya sudah dua usahakan untuk menghilangi nggak bisa hilang lagi, fattaqullah mustata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampunya. Maksudnya maksimalkan usaha itu. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu setelah kita baca di buku-buku ahli sunnah bahwa Imam Nawawi termasuk ulama yang membagi-bagi bid'ah. Imam Ibnu Hajar membolehkan maulid Nabi, padahal imam itu panutan ahli sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Jika kalian berbeda pendapat ya, pada sesuatu apapun juga, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah dan kepada Al-Quran, mengembalikan kepada sunnah, mengembalikan kepada Rasul, kepada sunnah. Tidak ada manusia yang maksum. Kalau seandainya kita mengetahui hal yang demikian, maka itu tidak boleh kita ikuti. Ulama sudah mengingatkan kepada kita, jangan kita mengikuti kesalahan-kesalahan ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad selalu mengingatkan, ya, kita mengikuti itu bukan full, tapi apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini kita ikuti. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ibnu Abbas dia mengatakan mendahului Allah dan Rasulnya itu adalah berkata dengan perkataan yang menyisi Al-Quran dan Sunnah. Siapapun perkataannya atau dari siapapun perkataannya. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Hajar jatuh di dalam masalah akidah tentang mentakwil sifat, maka kita tidak mengikuti. Kesalahan beliau bukan berarti kita membuang bukunya. Ya, karena dia adalah berpijak di atas mengagungkan sunnah. Dan dia keliru dalam permasalahan ini, maka kekeliruannya tidak bisa kita ikuti. Atau misalkan Imam Nawawi berpendapat bahwasanya kalau seandainya isbal itu tidak diiringi dengan sombong, itu dibolehkan atau hukumnya adalah makruh, ya. Nah, sementara kita melihat pendapat-pendapat ulama yang lain yang kuat, ya, bahwasanya diiringi dengan sombong itu adalah dosa besar, tidak diiringi dengan sombong tetap juga adalah suatu dosa. Maka kita lihat pendalilannya mana yang kuat, ya. Nah, kekeliruan yang terjadi pada seseorang, pada siapapun juga, apabila dasar dia berpijak adalah sunnah, tidak menjadikan kita untuk membuang ilmunya 100%. Nah, ini ada sebagian orang yang bersikap seperti itu. Ketika dia melihat ada ulama yang salah atau tidak sesuai dengan pemahaman yang telah dia pelajari, langsung dia buang mentah-mentah semuanya. Ya, ini adalah ajaran yang dikatakan oleh sebagian orang adalah haddadiyun, di mana mereka menyuruh kita membakar kitab Imam Nawawi, kitab Ibnu Hajar, karena akidahnya nggak benar, dan ini adalah pemahaman yang keliru. Bagaimana jika saat sholat Jumat, mulai dari imam dan makmum lupa bahwa jumlah rakaat kurang, apa yang dia harus lakukan? Dia tambah. Setelah salam misalkan, diingatkan oleh makmum mungkin, ya, setelah salam, oh tahunya ada yang kurang, udah tambah 1 rakaat lagi, ya, karena sholat Jumat itu 2 rakaat. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW, sholat zuhur dia 2 rakaat salam, semuanya juga ikut salam. Setelah itu Dzuliyadain ini seorang yang dikatakan dengan Dzuliyadain, dia mengingatkan Nabi, apakah terjadi pengurangan atau perubahan? Kata Nabi, tidak ada pengurangan dan tidak ada perubahan. Katanya, bahwa engkau telah sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi minta konfirmasi kepada sahabat yang lain. Ya, lalu ketika Abu Bakar dan Umar membenarkan, Nabi SAW menambah sholatnya, dan para sahabat yang ada bersama beliau juga ikut mengerjakan sholat tambahan tersebut. Setelah salam, baru Nabi mengerjakan sujud sahwi. Ini menunjukkan juga bahwa dalam sholat, jika seorang yang mengingatkan, maka imam tidak perlu hiraukan. Sampai ada 2 orang minimal yang mengingatkan. Kalau seandainya ada 2 orang atau 3 orang lebih yang mengingatkan, imam harus turun atau
kalau seandainya dia keliru duduk, dia harus berdiri. Wallahu a'lam. Apa hukumnya jika kita berpenyakit saban, yaitu menetes dalam sholat? Ini namanya penyakit silsilatul baul. Maka bagi orang yang memiliki penyakit yang seperti ini, yakni tetes sedikit dari kencingnya, maka itu tidak dihiraukannya, tapi setiap dia sholat dia harus berwudu. Setelah dia berwudu untuk mengerjakan sholat, tidak dihiraukan apa yang keluar darinya. Ya pakaiannya kalau dalam sholat itu ya dilanjutkan, karena keluarnya dalam sholat gimana? Sama dengan orang istihadah, seperti itu juga. Tapi kalau dia sholat berikutnya, dia harus ganti. Pakaiannya dia ganti, wudunya dia mulai baru lagi. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Apakah dengan wudu atau dengan cara yang lain? Ya diantaranya wudu. Ya, diantaranya juga adalah berteman dengan orang yang rajin, supaya kebawa rajinnya. Apakah boleh bagi perempuan untuk memotong rambutnya karena disebabkan rontok yang berlebihan? Mungkin boleh insyaallah ta'ala. Hukum asal rambut wanita itu dijaga, karena katanya itu adalah mahkotanya. Nah, tapi kalau seandainya dia potong untuk keperluan, jangan dia memotong seperti laki-laki. Tidak boleh dia tasyabuh seperti laki-laki. Bagaimana cara supaya kita menghafal Al-Quran dengan memahami ayatnya? Apakah juga didahulukan dengan berwudu? Baik, mempelajari menghafal Al-Quran dengan memahami ayatnya adalah dengan bisa berbahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Kemudian, apakah didahulukan dengan berwudu? Di antara ulama ada yang mewajibkan kalau seandainya kita menyentuh mushaf. Tapi kalau tidak, hanya mengulang hafalan, tidak diwajibkan untuk berwudu. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.